Shalom adik-adik semuanya. Halo. Selamat lagi untuk kalian semua. Karena telah sampai pada minggu keempat ini, kalian masih bisa mengikuti kebaktian online, itu keren, oke? Nah, selamat juga buat adik-adik semua yang udah menang di lomba kemarin, di games lomba kemarin buat ulang tahun Matapel. Selamat buat adik-adik semua. Nah, sekarang sebelum kita mulai kebaktian, mari kita berdoa, oke? Bapak, terima kasih Bapak buat berkat-Mu, buat kasih-Mu yang mesti Kau berikan kepada kami semua Bapak, sehingga kami semua masih bisa ada sampai hari ini. Itu semua oleh karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Dan sekarang kami ingin melakukan kebaktian Bapak, yang berkati kebaktian kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak, supaya kami dapat mendapatkan sesuatu Bapak dari Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Adik-adik, mari kita sembah Tuhan. Oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Engkau yang termulia. Engkau sangat baik, oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Oh meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah
Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana, pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah, pakailah sesuai dengan terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, Engkau yang termulia, yang termulia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, sungguh baik, mengasihi adik-adik semuanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan selalu ada buat adik-adik. Tuhan selalu setia kepada adik-adik semuanya. Berkat Tuhan mengurapi adik-adik semua. Oh, haleluya. Asalkan kita tetap setia, kita tetap memuji namanya. Oh, Tuhan pasti senang. Oh, haleluya. Adik-adik sembah Dia, sembah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, memulihkan adik semuanya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan yang terbesar, Tuhan yang termulia, Bapa di atas segala kerajaan. Bapak, terima kasih Bapak buat hadirat-Mu Bapak yang masih yang sudah Kau berikan kepada kami Bapak. Sekarang kami ingin lebih lagi Bapak, semangat Bapak untuk memuji nama Engkau Tuhan. Berkati kami, berkati semangat kami Bapak, supaya kami bisa memuji Engkau dengan ekstra Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, adik-adik di sini siapa yang di masa COVID, apalagi abis kemarin adik-adik semua main games, merayakan ulang tahun Matapel. Kakak percaya kalian semua pasti masih semangat, masih bahagia. Karena itu mari kita nyanyi lagu ini. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau sahabatku. Shalom adik-adik semuanya. Halo. Yes.
selamat lagi untuk kalian semua karena telah sampai pada minggu keempat ini. Kalian masih bisa mengikuti kebaktian online, itu keren, oke? Nah, selamat juga buat adik-adik semua yang udah menang di lomba kemarin, di games lomba kemarin buat ulang tahun Matapel. Selamat buat adik-adik semua. Nah, sekarang sebelum kita mulai kebaktian, mari kita berdoa, oke? Bapak, terima kasih Bapak buat berkat-Mu, buat kasih-Mu yang mesti Kau berikan kepada kami semua Bapak, sehingga kami semua masih bisa ada sampai hari ini. Itu semua oleh karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Dan sekarang kami ingin melakukan kebaktian Bapak, yang berkati kebaktian kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak, supaya kami dapat mendapatkan sesuatu Bapak dari Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Adik-adik, mari kita sembah Tuhan. Oh haleluya, oh terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, oh Engkau yang termulia, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Yesus, Engkau sangat baik, oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Oh meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba,
Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana, pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, Engkau yang termulia, yang termulia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, sungguh baik, mengasihi adik-adik semuanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan selalu ada buat adik-adik, Tuhan selalu setia kepada adik-adik semuanya. Berkat Tuhan mengurapi adik-adik semua. Oh, haleluya. Asalkan kita tetap setia, kita tetap memuji namanya. Oh, Tuhan pasti senang. Oh, haleluya. Adik-adik sembah Dia, sembah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, memulihkan adik semuanya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan yang terbesar, Tuhan yang termulia, Bapa di atas segala raja. Bapak, terima kasih Bapak buat hadiratmu Bapak yang masih yang sudah Kau berikan pada kami Bapak. Sekarang kami ingin lebih lagi Bapak, semangat Bapak untuk memuji nama Engkau Tuhan. Berkati kami, berkati semangat kami Bapak, supaya kami bisa memuji Engkau dengan ekstra Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, adik-adik di sini siapa yang di masa COVID, apalagi abis kemarin adik-adik semua main games, merayakan ulang tahun mata apel. Kakak percaya kalian semua pasti masih semangat, masih bahagia. Karena itu mari kita nyanyi lagu ini. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau Shalom adik-adik, gimana kabar kalian selama di rumah aja nih? Karena
mulai ada PSBB lagi nih adik-adik. Gimana kabar kalian? Atau seperti biasa karena sekolahnya sudah mulai online, atau jenuh, atau bosen kak? Nah, kakak yakin kalian tetap sehat-sehat semua ya. Sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kau berkati ya Tuhan setiap telinga kami, biar apa yang kami dengar, kami dapat tanam dalam hati kami yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman Tuhan, biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kakak ingin menyampaikan firman Tuhan ya adik-adik tentang Stop dulu. Kalian siapkan dulu Alkitabnya di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yang sudah siap bilang, "Siap, Kak." Kakak tungguin deh. Oke. Kalau gitu, mari kita baca perikopnya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Yesus berjalan di atas air. Nah, kakak mau tanya nih sama kalian. Kalian percaya gak sih Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air? Kalau kalian percaya, sama, kakak juga percaya. Karena Tuhan Yesus kan yang menciptakan alam semesta. Jadi ya Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Tapi kalian percaya nggak ada selain Tuhan Yesus yang bisa berjalan di atas air? Kakak kasih clue-nya deh. Orang ini salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Ada yang bisa tebak? Oke, kalau masih kesusahan kakak kasih clue lagi nih. Dia sebelum mengikut Tuhan Yesus, pekerjaannya adalah menjala ikan. Nah, kalian pasti tahu kan? Ya, jawabannya adalah Simon Petrus. Simon Petrus ini bisa berjalan di atas air. Tapi setelah dia berjalan di atas air, oke, selanjutnya akan kakak kasih lihat cuplikan dari video ilustrasinya. Kalian tonton ya adik-adik. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!"
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Oke adik-adik, gimana videonya? Seru kan adik-adik? Kalian bisa melihat bagaimana situasi dan kondisi yang dialami oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kakak ceritakan ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang duluan dengan perahu ke Kapernaum. Nah, setelah menyuruh murid-muridnya nyeberang duluan adik-adik, Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Nah, lalu di tengah perjalanan murid-muridnya ini diterpa angin dan badai adik-adik. Itu lalu perahunya ini diombang-ambingkan adik-adik oleh angin tersebut adik-adik. Nah, lalu ketika Tuhan Yesus sudah selesai berdoa, kira-kira jam 3 malam, Tuhan Yesus mendatangi nih murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Lalu ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, mari kita baca di Matius 14 ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, murid-muridnya ini kaget dong adik-adik melihat ada yang berjalan di atas air, samar-samar warnanya putih. Mereka takut dong, mereka kira itu hantu. Dan ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Nah, di ayat 27, mari kita baca Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, di situ Tuhan Yesus bilang, "Tenang. Ini aku loh, Tuhan Yesus. Kamu jangan takut." Nah, selanjutnya ada salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya itu Tuhan Yesus bukan sih. Nah, mari kita baca di ayat 28-nya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kira-kira Tuhan Yesus mengiyakan atau enggak? Tuhan Yesus mengiyakan ya adik-adik. Tuhan Yesus suruh Petrus itu berjalan di atas air. Nah, di ayat selanjutnya 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, lalu karena Tuhan memberi kuasa kepada Petrus untuk berjalan di atas air, lalu Petrus berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus atau menghampiri. Nah, tapi ada kendala adik-adik di ayat ke-30-nya adik-adik. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Kira-kira adik-adik, kenapa ya Simon Petrus ini takut adik-adik? Padahal Tuhan Yesus sudah bilang, "Aku ini Tuhan. Aku ini sudah menyuruh kau jalan di atas air menghampiri aku." Tapi kenapa engkau takut karena tiupan angin tersebut? Nah, lalu Tuhan Yesus menolongnya adik-adik. Di ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Di ayat ke-32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Di ayat ke-33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Seperti itu adik-adik cerita firman hari ini. Nah, kakak pengen tanya nih sama kalian. Kalian pernah gak sih di situasi seperti Simon Petrus? Nah, Simon Petrus tadi kan dia karena kurang percaya dan ragu
bahwa Tuhan Yesus sudah memberinya kuasa, yaitu berjalan di atas air, tapi dia tetap ragu adik-adik, makanya dia hampir tenggelam adik-adik. Nah, kalian pernah gak sih di situasi, misalkan kakak ambil contoh ya, contohnya kalian ujian nih adik-adik, kalian sudah belajar, kalian sudah berdoa, tetapi kalian masih ragu nih. Ragunya kenapa? Karena kalian masih ragu, apakah dapat 100 ya, atau nilainya di atas KKM enggak gitu. Kalian masih ragu. Nah, keraguan itu yang buat kalian nanti mengerjakan ujian itu tidak sempurna adik-adik. Padahal Tuhan Yesus sudah menolong kalian, tapi kalian tidak percaya adik-adik. Kalian sama seperti yang dialami Simon Petrus tersebut adik-adik. Karena Simon Petrus kurang percaya adik-adik. Kalian jangan ya seperti itu. Kalian harus selalu percaya karena Tuhan selalu menolong. Walaupun kondisi kalian yang sulit atau kondisi kalian yang kalian pikir kayak, aduh Tuhan Yesus kayaknya nggak bisa deh, kayaknya mustahil deh kalau aku melakukan hal tersebut. Tapi Tuhan Yesus bilang kamu hanya perlu percaya, maka Tuhan Yesus akan menolong kamu adik-adik. Oke, kakak ingin kasih tahu nih intinya dari firman kita hari ini. Yang pertama, kita harus percaya. Harus apa adik-adik? Percaya. Yang kedua, kita jangan ragu atas perlindungan Tuhan sama kita. Nah, inti dari firman ini adalah kita harus percaya dan jangan sekalipun ragu atas perlindungan Tuhan sama kita. Karena perlindungan Tuhan sama kita itu sempurna. Oke, sebelum kakak menutup firman kakak hari ini, kakak ingin memberikan ayat hafalan dalam Matius 14 ayatnya yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dihafalin ya adik-adik. Oke, firman kakak sudah selesai hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami ingin Tuhan percaya lebih lagi dan tidak lagi ragu atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami harus percaya bahwa Engkau selalu menjagai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you and God bless you. Dadah. Shalom adik-adik. Wah, ini apa ya? Oh, ini kado dari Sekolah Minggu Lem. Kalau adik-adik juga mau dapetin kado dari Sekolah Minggu Lem, jangan lupa nih buat minggu depan tetap nonton ibadahnya dan juga ikutin challenge-nya. Nah, untuk challenge minggu ini adalah, tadi kan kalian udah dengerin tuh firman Tuhan. Coba diingat intinya. Nah, kalau udah ingat, coba intinya diceritain ke saudara kalian ataupun ke orang tua kalian. Jangan lupa direkam dan dikirimin ke kakak sekolah minggunya ya. Yaudah, kakak mau buka kadonya dulu. Dadah! Adik-adik, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!